warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Diah Yusmawati dari Prodi TPB 2020, NIM A41202328. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengarahan atau menggerakkan, yaitu activating, dalam mata kuliah dasar-dasar manajemen. Nah, pengertian pengisian jabatan atau staffing ini berada pada lingkup activating. Apa sih fungsinya? Nah, staffing sendiri itu berfungsi untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada di suatu perusahaan. Staffing sendiri itu terdiri dari pengadaan karyawan, penarikan karyawan, seleksi karyawan, penempatan karyawan, dan pemberhentian karyawan. Pertama, pengadaan karyawan. Pengadaan itu adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Nah, perusahaan tersebut itu akan merekrut karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, untuk mendapatkan karyawan yang baik itu harus dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, analisis jabatan, job analysis. Yang kedua, ada uraian pekerjaan, yaitu job description. Dan yang ketiga, ada spesifikasi pekerjaan, yaitu job specification. Berikutnya ada penarikan karyawan atau recruiting, yaitu kegiatan mencari atau menetapkan sumber tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan. Nah, di sini itu adalah suatu promosi jabatan. Dapat dilakukan oleh lingkup internal dan juga eksternal perusahaan. Nah, hal ini itu bertujuan untuk pelamar kerjaan itu dapat tertarik untuk ikut bergabung dalam perusahaan tersebut. Nah, sumber karyawan yang didapat oleh perusahaan ada 2, yaitu internal dan eksternal. Internal itu melalui karyawan yang telah ada atau telah bekerja pada perusahaan tersebut sebelumnya. Nah, promosi ini dapat berupa rotasi ataupun promosi kenaikan jabatan. Nah, kedua ada sumber eksternal, yaitu karyawan yang ditarik dari luar perusahaan, di mana orang tersebut sebelumnya belum pernah atau tidak pernah bekerja di perusahaan ini. Selanjutnya ada seleksi karyawan. Nah, pada seleksi karyawan, ini adalah kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar pekerjaan yang diterima ataupun yang ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Nah, prosedur seleksi karyawan ini diantaranya adalah yang pertama, seleksi surat-surat lamaran, kedua, pemeriksaan referensi, ketiga, wawancara pendahuluan, keempat, seleksi ilmu pengetahuan, kelima adalah tes psikotes, yang keenam ada tes kesehatan, yang ketujuh ada wawancara dengan atasan, yang kedelapan dan yang terakhir itu ada keputusan dia berhak untuk diterima menjadi karyawan atau ditolak. Nah, tingkat-tingkat seleksi karyawan ini ada 3, yaitu seleksi tingkat pertama, seleksi tingkat kedua, dan seleksi tingkat ketiga. Nah, selanjutnya ada penempatan karyawan. Nah, penempatan karyawan ini adalah kegiatan untuk menempatkan karyawan yang telah lulus seleksi jabatan tertentu. Dalam penempatan itu harus dilakukan orientasi dan juga induksi. Nah, orientasi. Pertama kan orientasi. Orientasi itu adalah memberitahukan karyawan baru tentang hak dan kewajibannya, tugas dan tanggung jawabnya, serta peraturan yang ada di perusahaan. Tujuannya itu adalah supaya karyawan itu merasa dirinya itu telah diterima di lingkungannya. Yang kedua ada induksi, yaitu kegiatan untuk mempengaruhi tingkah laku karyawan baru yang telah ditempatkan agar ia itu menaati peraturan dan norma perusahaan. Yang selanjutnya itu ada pelatihan. Hal ini tuh dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas kerja karyawan baru.
Selanjutnya ada pemberhentian karyawan. Nah, pada pemberhentian karyawan itu adalah putusnya hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu perusahaan. Nah, hal ini itu disebabkan oleh keinginan perusahaan, dapat dengan keinginan karyawan itu sendiri, atau resign. Terus, kontrak kerjanya antara karyawan dengan perusahaan telah habis. Terus, peraturan perburuhan. Terus yang selanjutnya pensiun atau meninggal dunia. Selanjutnya itu yang sesuai dengan judul presentasi malam ini, yaitu pengarahan atau menggerakkan, yaitu activating. Nah, menurut W.R. Terry, pengarahan itu adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas. Jadi, pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi berupa tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Pokok-pokok masalah yang dipelajari pada fungsi pengarahan. Yang pertama, ada tingkah laku manusia. Kebutuhan karyawan selain digaji dan juga dapat kompensasi yang sesuai, perlakuan juga penting. Perlakuan manusiawi apalagi terhadap karyawan dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja mereka. Yang kedua, ada hubungan manusiawi. Dalam kehidupan berkelompok atau berorganisasi, hal ini tuh harus didasarkan atas kebutuhan, kepentingan, saling menghormati, saling membutuhkan, dan kerjasama di antara semua pihak untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, ada komunikasi, yaitu suatu alat untuk menyampaikan perintah, laporan, berita, ide, atau pesan, juga informasi dari komunikator pada komunikan agar di antara mereka itu terdapat interaksi. Komunikan itu adalah orang yang mendengar, komunikator adalah orang yang berbicara. Nah, proses komunikasi itu terdiri dari dua, yaitu ada unsur dan juga lambang komunikasi. Unsur komunikasi itu ada komunikator, yaitu pembicara atau orang yang ingin menyampaikan pesan. Yang kedua ada pesan yang tersebut. Yang ketiga ada saluran penyampaiannya. Yang keempat ada komunikan, yaitu pendengar. Dan yang terakhir ada action atau perilaku. Selanjutnya yaitu adalah lambang. Nah, lambang komunikasi itu ada beberapa, diantaranya yaitu suara. Contoh dari lambang suara itu adalah seperti klakson mobil, klakson sepeda motor, dan lain-lain. Juga dengan kita berkomunikasi seperti ini menggunakan suara. Nah, kemudian ada juga tulisan. Tulisan yang melambangkan tulisan itu ada misalnya rambu-rambu lalu lintas seperti dilarang berhenti, lambangnya seperti apa. Terus dilarang parkir seperti apa, jalan terus seperti apa, seperti itu. Kemudian ada warna. Warna ini contohnya bisa saja lampu lalu lintas, seperti hijau artinya jalan terus, kuning bersiap-siap, merah berhenti, dan juga lain-lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini adalah seni seorang pemimpin untuk mempengaruhi perilaku bawahannya agar mereka tuh mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi kepemimpinan itu ada beberapa. Yang pertama, ada pengambilan keputusan dan merealisasi keputusan itu. Dan yang kedua, ada pendelegasian, wewenang, dan pembagian kerja. Dan yang ketiga, ada meningkatkan hasil guna dan daya guna semua unsur manajemen. Yang keempat, ada memotivasi bawahannya supaya bekerja secara efektif dan juga bersemangat. Dan yang kelima, itu adalah mengembangkan imajinasi, kreativitas, dan juga loyalitas. Nah, selanjutnya itu
Kepemimpinan fungsinya adalah memperakasa penggiatan dan pengendalian rencana. Terus selanjutnya, mengkoordinasi kegiatan bawahan. Penilaian prestasi, memberi penghargaan atau reward, dan sanksi punishment kepada bawahan. Kemudian, juga mengembangkan bawahan melalui pendidikan maupun pelatihan. Memelihara aktivitas perusahaan dan bertanggung jawab atas semua tindakan kepada pemilik, pemerintah, dan juga bawahan. Yang terakhir adalah memberi kompensasi, ketenangan, kesejahteraan pada karyawan, dan juga lain-lain. Nah, unsur kepemimpinan. Unsur kepemimpinan itu diantaranya adalah pemimpin, bawahan, organisasi, tujuan, dan lingkungan internal serta eksternal perusahaan. Tanpa adanya unsur-unsur kepemimpinan, kepemimpinan tidak akan terwujud atau tidak akan terjadi. Gaya atau tipe kepemimpinan menurut Melayu SP Hasibuan. Yang pertama, kepemimpinan otoriter. Apa sih kepemimpinan otoriter itu? Nah, kepemimpinan otoriter itu adalah jika seseorang itu memimpin penganut sistem sentralisasi wewenang. Nah, falsafah pemimpin bawahan itu adalah untuk menghadap dirinya yang paling berkuasa, paling pintar, dan paling mampu. Jadi, pemimpin yang menganut paham kepemimpinan otoriter, dia itu menganggap bawahannya itu berada di bawahnya. Dialah yang paling mampu, paling berkuasa, dan paling pintar. Nah, kemudian pengarahan itu dilakukan dengan cara instruksi dan perintah. Orientasinya, kepemimpinan hanya untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Namun, pemimpin otoriter itu tidak memperhatikan perasaan dan kesejahteraan karyawannya. Jadi hanya mementingkan produktivitas kerja karyawannya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Yang kedua adalah kepemimpinan partisipatif. Jika dalam pemimpin melakukan cara persuasif, menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas, dan partisipasi bawahan. Nah, pemimpin ini akan memotivasi karyawan. Pemimpin menerapkan sistem manajemen terbuka dan informasi pembinaan kaderisasi mendapat perhatian yang serius. Yang ketiga, itu ada kepemimpinan delegatif. Jika seseorang itu memimpin mendelegasikan wewenang kepada bawahannya dengan agak lengkap, sehingga bawahan itu dapat mengambil keputusan dan kebijakan dengan agak bebas dalam melakukan pekerjaannya. Jadi, kepemimpinan delegatif ini adalah sebagian dari wewenangnya itu diserahkan juga kepada bawahannya, sehingga bawahannya itu dapat mengambil keputusan dan kebijakan juga dengan agak bebas dalam melakukan tugasnya. Nah, di sini ada karakteristik actuating. Yang pertama, pervasive function. Yang kedua, ada continuous activity, human factor. Yang keempat, creative activity. Yang kelima, ada executive function. Yang keenam, ada delegate function. Pasti itu semua. Nah, pervasive function. Ini adalah maksudnya pengarahan diterima pada bagian level organisasi. Nah, setiap manajer itu menyediakan petunjuk dan juga inspirasi kepada bawahannya. Jadi, setiap manajer itu akan menyediakan petunjuk dan inspirasi kepada bawahannya sesuai dengan jabatan yang ada atau yang dipegangnya pada organisasi tersebut, sesuai levelnya masing-masing. Nah, yang kedua ada continuous activity. Maksudnya itu adalah pengarahan merupakan bentuk aktivitas yang berkelanjutan sepanjang masa hidup organisasi. Jadi, ini adalah pengarahan rutin, seperti pengarahan rutin yang secara berkelanjutan sepanjang masa organisasi masih hidup atau masih ada. Seperti itu. Yang selanjutnya ada human factor. Maksudnya itu adalah pengarahan yang senantiasa berhubungan dengan bawahan, sehingga akan berkaitan dengan human factor. Human factor itu adalah perilaku manusia yang kompleks,
dan tidak dapat diprediksi. Yang selanjutnya ada creative activity. Ini maksudnya adalah adanya pengarahan yang akan membantu dan mempermudah dalam mengubah rencana dalam suatu tindakan nyata. Nah, tanpa adanya fungsi pengarahan ini, seseorang dapat menjadi inaktif dan sumber fisik yang dimiliki akan menjadi tidak berarti. Selanjutnya ada executive function. Maksudnya itu adalah pengarahan dilakukan oleh semua manajer dan eksekutif pada semua level, pada semua jenis organisasi. Nah, kemudian bawahannya itu hanya menerima instruksi hanya dari atasannya. Sehingga bawahan itu akan bergerak apabila terdapat instruksi pada atasannya. Seperti itu. Dan selanjutnya ada delegate function. Maksudnya itu adalah pengarahan merupakan satu fungsi manajemen yang langsung berhadapan dengan manusia. Atasan harus dapat mengetahui bahwa perilaku manusia merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi dan alami, sehingga atasan harus dapat mengkondisikan perilaku seseorang ke arah tujuan yang diharapkan. Maksudnya ini adalah manajer itu harus senantiasa mengkoordinasi atau mengkondisikan karyawannya untuk bekerja dan bersemangat dalam melakukan pekerjaannya. Dikarenakan manusia sendiri itu tidak dapat diprediksi dan juga alami untuk senantiasa bekerja. Seperti itu. Nah, tujuan dari pengarahan atau directing. Yang pertama ada alat motivasi. Jadi, pengarahan ini akan berdampak seperti motivasi kepada karyawannya. Yang kedua, dapat memprakarsai aksi. Yang ketiga, penggunaan sumber daya dengan efisien. Yang keempat, ada coping perubahan. Kelima, mengintegrasikan upaya. Yang keenam, menyediakan stabilitasi. Nah, kemudian ada cara melakukan pengarahan atau directing. Yang pertama ada dengan cara orientasi, kemudian perintah, kemudian delegasi wewenang, terus selanjutnya petunjuk, diberikan petunjuk, yang selanjutnya diberi motivasi, yang terakhir dapat mempengaruhi karyawan tersebut. Nah, sekian dari saya presentasi kali ini. See you next time. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.